Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, para rekan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali di pagi hari yang indah ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Kembali saya rindu membagikan berkat perenungan firman Tuhan yang terambil di dalam Kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernyataan ini merupakan bagian dari pesan yang dikirimkan oleh Yesus kepada gereja Laodikia. Secara umum, ayat ini memiliki makna spiritual dan metaforis dan bisa diartikan dalam beberapa cara, tergantung pada interpretasi teologis dan konteksnya. Di bawah ini ada beberapa interpretasi yang umumnya diberikan terhadap ayat ini. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama mendengarkan apa yang menjadikan interpretasi secara umum. Yang pertama adalah permintaan untuk dibuka hatinya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, ayat ini menggambarkan Yesus sebagai pribadi yang mendatangi manusia dengan lembut dan penuh kasih. Dia berdiri di pintu hati seseorang dan mengetuk. Ini bisa diartikan sebagai panggilan Yesus kepada manusia untuk menerimanya dalam hidup mereka dengan membuka hati mereka baginya. Dengan membuka hati dan mengizinkan Tuhan Yesus masuk di dalam kehidupannya. Yang kedua, hubungan pribadi dengan Yesus. Para sahabat yang diberkati Tuhan, ayat ini menggambarkan dorongan untuk menjalin hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Makan bersama bisa diartikan sebagai metafora untuk persekutuan dan komuni dengan Yesus. Dalam konteks Alkitab, makan bersama juga memiliki arti mendalam sebagai perayaan dan jamuan dalam ajaran Yesus Kristus. Yang ketiga adalah kehadiran Roh Kudus. Pintu yang dibuka bisa merujuk pada hati dan pikiran manusia yang terbuka bagi pengaruh Roh Kudus. Ketika seseorang mendengar dan merespon panggilan Tuhan Yesus, Roh Kudus hadir dalam kehidupan mereka untuk memberikan pemahaman, pencerahan, bimbingan spiritual untuk boleh memahami kehendak Tuhan. Yang keempat adalah tawaran keselamatan. Para sahabat yang diberkati Yesus Kristus, ayat ini juga bisa dimaknai sebagai tawaran keselamatan dan pengampunan yang diberikan oleh Yesus. Ketika seseorang merespon panggilan Tuhan dan membuka hati mereka, mereka diterima dan mendapatkan kehidupan rohani yang lebih dalam melalui Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, dalam semua interpretasi ini, ayat tersebut menekankan pentingnya respon individu terhadap panggilan dan tawaran kasih dari Yesus Kristus. Interpretasi yang tepat bisa bervariasi tergantung pada latar belakang teologis dan pandangan pribadi masing-masing orang. Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, lalu apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita melalui bagian firman Tuhan ini? Mari kita bersama-sama merenungkan apa yang menjadi pesan Tuhan dalam kehidupan kita lewat bagian firman Tuhan ini. Pesan Tuhan yang pertama adalah tentang kehadiran Yesus. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, pernyataan ini menggambarkan Yesus sebagai seorang yang aktif mencari hubungan dengan manusia.
Dia berdiri di depan pintu hati setiap individu, siap untuk masuk jika mereka membuka hati mereka. Ini mengingatkan kita akan kasih dan perhatian Tuhan yang tidak akan pernah berubah terhadap kita. Yang kedua yang perlu kita renungkan melalui bagian firman Tuhan ini adalah kebebasan memilih. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, meskipun Tuhan Yesus mengetuk pintu hati kita, keputusan untuk membuka pintu hati tetap ada pada diri kita sendiri. Ini menunjukkan bahwa iman dan hubungan dengan Tuhan adalah sebuah pilihan pribadi yang harus dibuat oleh setiap individu. Kita memiliki kebebasan untuk merespon atau menolak panggilan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Yesus adalah seorang pribadi yang lemah lembut, penuh cinta kasih. Dia tidak akan pernah memaksakan kehendaknya bagi kita. Kalau kita membuka pintu hati kita, maka Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita. Tetapi kalau kita tidak membukakan pintu hati kita, maka Tuhan tidak akan pernah memaksa. Tuhan tidak akan pernah mendobrak isi hati kita. Oleh sebab itu, pilihan kembali ada kepada kita masing-masing. Yang ketiga, pesan Tuhan bagi kita adalah perjamuan dengan Tuhan. Para sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, makan bersama-sama bisa diartikan sebagai perjamuan atau persekutuan yang mendalam dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini menggambarkan hubungan yang akrab, intim, dan penuh kasih antara manusia dengan Tuhan. Kita layak bersyukur kepada Tuhan. Kita diundang untuk memiliki hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan melalui doa, melalui baca firman Tuhan, dan melalui kehidupan kita secara rohani tiap-tiap hari. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, hendaknya kita merespon dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita, karena Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang luar biasa itu mau mengundang kita, manusia yang berdosa, untuk semeja bersama dalam perjamuan, dalam makan bersama, memiliki hubungan yang intim dan akrab dengan Tuhan. Haleluya. Ini adalah sebuah kabar sukacita yang seharusnya kita respon dengan sukacita, kita terima dengan sukacita. Yang keempat, pesan Tuhan bagi kita di pagi hari ini adalah pembaruan rohani. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membuka hati untuk Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan Yesus akan masuk dan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Ini bisa merujuk pada transformasi rohani dan karakter yang terjadi ketika kita memilih untuk taat dan mengikuti Tuhan. Karena itu, renungan ini mengajak kepada kita semua di pagi hari ini untuk merenungkan tentang apa yang menjadi respon kita terhadap panggilan dan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita merespon panggilan Tuhan? Apakah kita membuka hati kita dan membiarkan Tuhan masuk dan membentuk, mempengaruhi hubungan spiritual kita dengan Tuhan, dan biarkan Tuhan menuntun di setiap langkah kaki kita dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita layak bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini, karena sebelum kita bekerja, sebelum kita beraktivitas, Tuhan kembali menyapa kita melalui firman-Nya. Dan biarlah firman Tuhan ini kita terima dengan sukacita, menjadi motivasi kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita selalu membuka hati kita supaya Tuhan bertahta dalam hidup kita dan memimpin seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat bekerja, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Nikmatilah pengalaman-pengalaman yang indah bersama Tuhan sepanjang hari ini. Maka engkau akan terkagum-kagum akan perbuatan Tuhan dalam hidupmu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.